Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Willy Andrian dari Pekanbaru Animation. Di video kali ini kita akan coba membuat animasi dari model robot yang udah kita bikin di video sebelumnya, dan juga menggunakan rig yang udah kita berikan pada objek robotnya. Ya, kita akan bikin animasi seperti ini ya. Jadi, nah itu berjalan, melompat, dan juga menaiki batuan ini ya. Batuan ini. Dan oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mencoba menggunakan model ini, objeknya itu ada di deskripsi di bawah ya, linknya. Silahkan di-download dan dicoba, udah ada rignya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya punya objek dan rig yang udah kita bikin sebelumnya. Jadi di bagian bone kepala ini mungkin saya sedikit ubah dari settingan yang di video sebelumnya. Limit rotationnya saya kasih minimal dan maksimalnya ya. Minimal minus 20 derajat, maxnya 20 derajat. Begitu juga yang limit Z ya. Nah, selanjutnya pastikan settingan untuk di bagian, atau ini mungkin saya coba geser keyingnya, lock rod scale, dan juga diaktifkan automatic keyframe-nya ya, ini. Oke, nah jika udah, karena ini nanti mayoritasnya bakal jalan ya, jadi kita bikin dulu pose jalannya, walk cycle-nya ya. Cukup di tempat dulu, walaupun nanti kita bakal membuat ada bagian timing yang harus terlihat lambat dan kelihatan berat gitu ya sewaktu dia naik di sini. Nah, itu pasti bakal beda kecepatannya dari ketika dia berjalan di area mendatar ini gitu ya. Nah, itu ntar kita atur. Yang penting kita pose dasarnya dulu. Silahkan di Ctrl A, lalu ini pastikan ini mulai dari 1 aja, iya. Selanjutnya ini saya bikin di 5 aja mulainya. Nah, kita atur posenya di sini, atau mau di 10 juga boleh. Nah, ke kanan yang ini tekan I dulu ya, di frame 10. Ke kanan sayapnya double R. Ini kita naikin ke atas sini ya, ini kebalikannya, double R. Oke. Nah, ini karena pose dari sayapnya mungkin nggak bisa terlalu maju ya, karena ini terlalu besar kayaknya. Kalau mau dikecilin silahkan dikecilin dulu gitu. Jadi mungkin kalau terlalu maju dia bakal menyentuh tanah. Nah, itu. Jadi cukup segitu aja. Atau kalau mau dikecilin aja ya. Atau jika teman-teman bisa mengatur ininya, silahkan diatur aja bahunya gitu ya. Jika bisa dikasih misalnya di sini minus 20 gitu ya. Kita bikin sama seperti yang di kepala. Nah, ini Ctrl C, Ctrl V di sini. Nah, jadi teman-teman bisa membuat ini sedikit naik. Nah, ini bisa dibikin maju. Oke. Oh, yang ini saya lupa. Oke. Di paste aja 20. Nah, itu. Selanjutnya kita atur bagian kaki ya. Yang ini pastinya maju, ke kanan dulu yang ini. Tekan 3. Tekan R kayak gini aja. Ke kanan yang ini
supaya sedikit melengkung dibikin kayak gitu ya. Nah itu yang ini rotasi ke belakang, sedikit dimiringin aja ya yang bagian ini. Nah itu. Oke. Nah, badan ini bakal saya bikin miring ya. Nah, kayak gini. Kepalanya juga. Oke, nah itu ya. Tekan A, tekan I. Nah, ini di Ctrl C, kemudian di frame 20 Ctrl Shift V, di frame 30 Ctrl V ya. Jadi kita dapat ini cycle-nya dari 10, 20 ke 30. Oke. Selanjutnya kita atur pose in between-nya. Nah, geser ke frame 12. Jadi di sini kita buat agak lebih turun ya, biasa pose down-nya ya. Nah, kayak gitu. Tekan tombol 3. Nah, yang ini dibikin kayak gini ya. Sedangkan yang ujung satunya lagi, nah kayak gitu. Tekan A, tekan I. Di frame 22. Oh ya, ini di copy dulu. Atau kita beresin dulu, nggak apa-apa. Di sini 12. Jangan lupa tekan tombol I ya di sini. Nah, ini kita pose selanjutnya di frame 14, itu passing stroke-nya. Ini udah sedikit naik lagi. Nah, itu ya, jadi kelihatan menurun dan naik di frame 14. Kita lihat kakinya perlu diperbaiki kah atau tidak gitu ya. Nah, yang ini silahkan diperbaiki. Nah, itu di frame 14, tekan A, tekan tombol I. Nah, ini pose up-nya ya, ke kanan yang badannya. Pastikan bahwa pose up ini lebih tinggi dari kontak nanti ya. Oke, berarti udah pas. Kita lihat bagian kakinya. Nah, jadi yang bakal maju yang ini di frame 20 ya kan. Jadi di frame 16 ini kita coba lebih majukan lagi ya. Nah, kayak gitu aja. Sedangkan yang ini kita buat tetap menjejakkan kaki di tanah. Kita coba lihat. Oke, karena ini jaraknya masih cukup jauh, saya akan coba renggangkan sedikit ya. Tekan G. Seleksi yang ini. Tekan G. X, geser 1 frame. Jadi di sini 10, 12, 15, 18 dan 20 ya. Nah, itu.
Selanjutnya ini silahkan di seleksi satu persatu aja. Ini Ctrl C, kemudian ini jaraknya 2, Ctrl Shift V, seleksi yang ini jaraknya 3 ya, 1 2 3. Jadi yang ini juga 3, 1 2 3, tekan keyboard aja, Ctrl C yang itu, Ctrl Shift V. Nah, kemudian diseleksi yang ini, Ctrl C, Ctrl Shift V di frame 28. Oke. Nah, ini kita coba play. Nah, berarti kita udah dapat cycle-nya secara utuh, baik pose kontak, down, pass, dan juga up-nya ya. Jangan lupa ini tekan tombol A dulu ya. Nah, ini semua ditekan tombol I, baik di frame 12, 14, 16 gitu ya. Nah, tekan tombol I semuanya. Jadi ini bisa di seleksi semuanya dari frame 10 atau 12 juga nggak apa-apa. Ctrl C di frame 32, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V di frame 52, Ctrl V, 72, Ctrl V, di sini Ctrl V, 112, Ctrl V. Kita coba play dari awal, apakah udah nyambung dengan bagus ya. Oke, itu ya teman-teman semuanya, sampai frame 112. Oke, jika teman-teman ingin masih membuat animasinya lebih smooth, itu bisa di sini ya, pastinya dilihat aja di bagian grab editor. Nah, jadi ini silahkan kembali ke object mode aja. Jadi kita animasikan yang di sini aja ya. Tekan I, kemudian di frame 20 tekan 7, tekan G. Nah, misalnya kita majuin sedikit ya. Ini oke, jadi terlihat dia kayak berputar. Di frame 40 putar lagi. Nah, misalnya di sini. Nah, itu ya. Coba silahkan diperhatikan dulu apakah udah bagus. Oke, nah itu ya. Selanjutnya di frame 60 silahkan dinaikin. Nah, kakinya ini ntar kita ini kan ya, kita coba sesuaikan kembali pastinya. Nah, itu saya pakai panah ini supaya lebih enak. Nah, ini mungkin sedikit saya iniin. Oke. 60 lalu 80. Saya akan bikin kayak gini dan tidak terlalu jauh ya, karena dia berusaha untuk naik dulu jadi agak lambat. Bahkan kalau perlu lebih mundur lagi. Nah, lalu di 100
agak cepat. Di 120 itu lambat lagi. Itu ya. Lalu di frame 140. Nah, di sini silahkan dibikin agak tembus ke lantai juga nggak apa-apa ya, ke bagian batunya itu. Lalu kemudian di frame 160 nah, kita coba cek. Nah, ini kita bikin berputar. Itu ya. Kita coba play. Nah, ini saya putar di frame 160. Frame 180 mungkin akan saya hapus saja. Jadi di frame 160 ini udah mutar. Nah, oke, jadi di sini saya ada menambahkan beberapa detail untuk perpindahan lokasinya ya. Dari pertama ini di bagian yang dia lompat itu saya bikin agak naik lebih tinggi daripada batunya. Di sini nah dia cuma berjarak 5 frame ya, dari frame 60 itu langsung saya letakin ke atas batunya. Nah, lalu di frame 80 seperti biasa dia mulai pose bersiap-siap untuk naik. Nah, itu di frame 100 langsung naik ya, cepat. Jadi ini jaraknya dari 60-80 dia masih berada di sini supaya memberikan kesan lebih berat ya ketika dia di sini. Nah, itu berat, jadi jarak antar frame-nya juga, antar keyframe-nya juga agak jauh gitu. Sedangkan posisinya nggak terlalu berubah. Ketika 80 ke 100 itu perpindahan lokasinya, posisinya itu cepat gitu karena dia udah mulai menaik, berlari gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini dia saya bikin juga agak memutar gini ya. Oke. Nah, di frame 130 awalnya ini di frame 140 ya dan 160, cuman saya dekatkan jaraknya yang 120 yang 140 jadi 130 dan frame 160 ke frame 140 double R aja. Ups, gini aja deh.
Nah, yang ini mungkin saya hilangin aja scale dan rotationnya, jadi tersisa cuma location. Selanjutnya teman-teman perlu mengatur bagian posenya ya. Hanya tinggal pose ketika dia menjejakkan kaki, misalnya ke sini gimana gitu kan. Sampai nanti juga di bagian yang nah ini kebetulan yang punya saya ini nggak sampai ke frame 140 gitu ya. Nah, ini akan kita bikin ketika dia melompat dari frame 45, ini masuk kembali ke pose mode gitu ya. Nah, ini ditutup saja body misalnya. Oh ya, yang sayap ya. Oke. Nah, ini saya akan bikin dari frame 45 sampai ke frame 50 ya. Ini di copy dan Ctrl Shift V. Nah, jadi apapun dari yang frame 45 sampai 50 itu dihapus saja. Seleksi lalu dihapus gitu ya. Sampai juga nantinya di frame dia mendarat itu di frame 70. Nah, itu apapun yang ada di antara frame 50 sampai 70 itu dihapus. Jadi hanya menyisakan frame 50 dan frame 70 ya. Tuh ya. Ini di frame 50 tekan tombol I. Lalu di frame 70 diperhatikan ini jika ada bagian sayap yang berubah misalnya kayak gini. Nah, itu silahkan di frame 50 Ctrl tekan B aja, seleksi Ctrl C lalu Ctrl V di situ di frame 70 ya. Oke, jadi yang ini nah udah pas. Selanjutnya kita berikan detail di bagian pendaratannya ini ya. Nah, itu kita buat di frame 65 ini. Pose dari bagian kaki itu seperti ini ya. Dirotasi aja. Ctrl C, Ctrl Shift V. Jika masih kurang pas yang di sebelahnya bisa disesuaikan lagi ya. Dirotasi aja sampai dia nggak tenggelam gitu ya. Nah, misalnya gitu. Nah, ini nggak langsung gitu ya. Jadi kita biarkan jeda sampai beberapa saat. Ini bisa diduplikat yang ini dan
dua bone yang di atasnya silahkan diduplikat, diseleksi maksudnya. Jadi 65 ini sampai ke 70 ya. Ctrl C, Ctrl V, ke frame 68 ini kebetulan di sini ada ya. Ctrl V di sini ya. Lalu di sini juga Ctrl V. Begitu juga bone yang di sebelahnya ini. Nah, itu diseleksi. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Kita lihat. Oke, baiklah. Kalau gitu sekian aja tutorial animasi di video kali ini. Silahkan jika teman-teman masih kurang bagus animasinya, itu bisa dicek kembali bagian-bagian grabnya. Ya, memang harus bersabar untuk bagian grab ini ya. Dan harus perhatikan juga kurvanya, lengkungan-lengkungannya agar tidak ada yang kusut ya. Harus bagus lengkungan-lengkungannya ya. Jangan sampai ada yang terlihat kaku dan kacau, kecuali di bagian-bagian tertentu yang harus kita tajamkan gerakannya gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa tiba-tiba harus tajam lengkungannya, tapi di bagian-bagian yang tidak tidak seperti itu, maka teman-teman bisa buat lengkungannya itu harus bagus ya, naik turunnya. Oke, baiklah, sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.